Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Saya di sini ditemani sama Mas Ari. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Si Umar ini Omdo terus. Si Umar ini banyak bohongnya. Si Umar ini sok Yahudi. Si Umar ini Ternyata dia nggak bisa baca, nah kayak gitu-gitu kan. ya saya senyum aja, kenapa? Kan saya nggak merasa. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan kembali mendengarkan curhat Bang Umar setelah perdebatan, setelah dia dipermalukan, setelah dia ketahuan tidak bisa membaca. Mari kita dengarkan curhatan Bang Umar yang pertama. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha membolak-balikan segala sesuatu ya kan? Ketika Bang Umar ya kan dibully, dicaci, dimaki segala macam ya kan, Bang Umar hanya bisa tersenyum kan gitu ya, tersenyum. Praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Jadi cukup menarik ya, sekalipun perdebatan itu cukup bagi saya itu ya seperti itulah ya, kadang kayak gimana gitu ya. Dan juga dari sesi ke sesi ya, dari sesi pertama, sesi kedua, ibu ini terus menyimak bagaimana perdebatan antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen ya. Dan akhirnya ibu ini hijrah ya kan, hijrah dari iman dia yang lama ke iman dia yang baru oleh karena melihat sebuah diskusi yang mungkin cukup alot ya kalau kita melihat saling bantah antara praktisi Islam dan juga praktisi Kristen. Saya setuju. Dan Kak Liana Rusti itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusti itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang, itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan, dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia memang syahadat itu karena untuk mengukuhkan imannya sekali lagi. Dimana tahun lalu dia syahadat tapi dia tidak melakukan apapun. Kita sudah mendengar sendiri bahwa Bang Umar ini mengakui bahwa ia adalah seorang pelawak, teman-teman. Dalam hal ini juga saya akan menunjukkan sebuah lawakan yang dibuat oleh Bang Umar, di mana Bang Umar memposting sebuah video singkat. Video itu berisikan sebuah perayaan karena setelah berdebat ada seorang ibu yang dimualafkan. Kita tahu bersama bahwa seorang ibu yang dimualafkan ini hanyalah sebuah settingan saja, teman-teman. Alasannya Faisal Sorus sendiri mengungkapkan bahwa ibu yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah ada di dalam kelompok para mualaf, di dalam kelompok Donditan dan teman-temannya serta rombongannya itu.
Sejak awal ibu itu sudah berada di sana. Dan jika dikatakan bahwa ibu ini adalah seorang yang mualaf ketika mendengarkan perdebatan itu, ini semua hanya sebuah omong kosong. Karena kalau kita lihat di dalam perdebatan itu atau di dalam video itu, ibu ini sejak mulanya sudah menggunakan kerudung, sudah berhijab, bahkan kalau kita lihat dia adalah seorang yang fasih ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tapi anehnya ya teman-teman, Bang Umar ini dengan sangat bangga merayakan, bahkan memposting mualaf hasil settingan ini teman-teman. Keanehan berikutnya teman-teman, ternyata para kadrun tetap saja marah, tetap saja emosi, tetap saja baper ketika kita mengatakan bahwa mualaf yang baru ini hanya sebuah hasil settingan teman-teman. Buktinya ada di video kita yang kemarin teman-teman. Mari kita lihat komentar-komentar Abdul yang kepanasan ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah ini salah satunya teman-teman. Settingan. Kalau kesaksian iya pada settingan. Ngaku anak kiai, mondok, juara MTQ, guru ngaji, nama dan alamat palsu. Ada yang ngaku kuliah di Al-Azhar, ditanya alamat waktu kuliah nggak berani nyebutin. Baca Al-Quran salah-salah, itu baru settingan. Nah inilah Abdul ini teman-teman. Mereka nggak tahu bahwa kualitas para murtadin itu lebih dari para mualaf. Yang mualaf itu dulu, kau tahu dulu ya, lihat ini. Si para mualaf itu hobinya apa? Mualaf nggak ngibul, dapur mereka nggak ngebul. Mereka memang sejak semula sudah diajari tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya itu. Kau baca Al-Quran mudul, Quran surah 3 ayat 54. Nih yang dilakukan para mualaf tuh apa dul? Lihat ini dul. Kalau nggak ngibul, bohong, membual bukan Islam namanya. Ini fakta bukan hoax. Ya inilah Abdul ini kalau dengar fakta kepanasan mereka. Gua bingung sama Islam, makanan mereka sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari kebohongan. Nah sekarang lihat dul, siapa sebenarnya yang berbohong, siapa sebenarnya yang menyembunyikan settingan. Ayo dul, jawab dul. Kalian yang melakukan hal itu Abdul. Asal kau tahu ya Abdul, tujuan dari mereka membuat settingan ini adalah supaya nama mereka tidak tercoreng, supaya mereka tidak ketahuan bahwa mereka hanya pelawak. Lihatlah si Umar, ustadzmu itu, dia sudah ngaku kok bahwa dia adalah seorang pelawak. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Jadi ya memang nggak punya ilmu ya. Buktinya dia nggak bisa baca ketika disuruh Pak Esra Soro untuk membaca. Memang Abdul ini ya teman-teman agak lain memang. Nih ada komentar seperti ini lagi teman-teman. Ini pasti Abdul juga. Sebegitu kepanasannya Anda kalau ada yang mualaf dibilang settingan. Gunanya otak kan buat berpikir kan. Logikanya kalau itu settingan otomatis ditonton ribuan orang, bahkan otomatis keluarganya pun mengetahui. Logikanya mana mungkin wanita tersebut berani berbohong. Dan saya kasih tahu lagi, orang yang mualaf harus dilihat dulu identitas KTP-nya untuk memastikan agamanya. Tapi di sini kan Abdul, ketika ibu ini dimualafkan, ketika ibu ini menyebutkan 2 kalimat syahadat, adakah dia menunjukkan KTP-nya? Nggak ada kan Dul? Makanya kalau kamu bilang kami memfitnah, kami tidak pernah memfitnah Abdul. Seperti dikatakan Aristo, sepintar-pintar tupai meloncat ya pasti akan jatuh. Sepintar-pintar kalian menyembunyikan settingan ya pasti akan ketahuan. Abdul. Nah ini juga Abdul pasti nih teman-teman. Abdul ini bilang begini, jangan samakan dengan agama kalian wahai pentuhan manusia. Ini nih orang-orang yang gak sadar bahwa mereka juga menuhankan manusia. Buktinya Allah saja mendoakan Muhammad, Allah saja bersyahadat.
Apakah ini bukan ciri-ciri orang yang menuhankan manusia? Agama kalian suka berdusta dan terprogram tentang menyamar-nyamar propaganda tipu-tipu. Kau baca Quran surat 3 ayat 54, Abdul. Lihat siapa yang menipu-nipu, siapa yang menyebabkan penipuan. Yaitu, baca sendiri Quranmu ya Abdul. Ingin menyesatkan umat muslim demi ikut agama kalian kan, untuk menuhankan manusia kan. Dengan tipu muslihat kalian akan seperti itu kan. Kami dalam ajaran Islam dilarang dengan cara-cara licik seperti itu untuk nipu orang. Tapi di agama kalian Kristen boleh nipu demi ikut ajaran kalian. Itulah ajaran kalian yang sesungguhnya, ajaran yang memberitakan dengan cara palsu demi kemuliaan Tuhan. Ajaran yang memberitakan dengan cara yang palsu. Kristen kan ajaran tipu, ajaran tidak mengikuti ajaran Tuhan, tapi yang mengikuti ajaran buatan manusia. Kristen kan ajaran buatan Paulus, bukan dari Tuhan, itu Kristen. Yesus tidak pernah kenal yang namanya Kristen, karena Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Nah, benar kan apa yang saya katakan tadi teman-teman? Para Abdul ini lebih senang mendengar hoax daripada kebenaran. Itulah yang menyebabkan mereka kejang-kejang serta kepanasan. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Saya di sini ditemani sama Mas Ari. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Si Umar ini Omdo terus. Si Umar ini banyak bohongnya. Si Umar ini sok Yahudi. Si Umar ini Ternyata dia nggak bisa baca. Nah kayak gitu-gitu kan. ya saya senyum aja. Kenapa? Kan saya nggak merasa. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Nah, jadi inilah yang disyukuri oleh Bang Umar di curhatnya yang pertama ini teman-teman. Dimana ia berkata tadi kan bahwa Allah itu sudah memutarbalikkan semuanya teman-teman. Yang diputarbalikkan Allah itu apa? Tentu segala macam settingan, tentu segala macam tipuan yang telah dibuat Bang Umar. Allah lah yang memutarbalikkan semua ini sehingga Bang Umar ketahuan menipu. Yang lebih parahnya lagi, yang membongkar penipuan Bang Umar ini adalah temannya sendiri. Itulah yang disyukuri Bang Umar teman-teman, dimana ia ketahuan sudah membolak-balikan fakta. Dan akhirnya fakta yang sebenarnya terungkap. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Saya di sini ditemani sama Mas Ari. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Si Umar ini Omdo terus. Si Umar ini banyak bohongnya. Si Umar ini sok Yahudi. Si Umar ini Ternyata dia nggak bisa baca. Nah kayak gitu-gitu kan. ya saya senyum aja. Kenapa? Kan saya nggak merasa. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Kita lanjutkan dengan curhat Bang Umar yang kedua. Mari kita dengarkan curhat yang kedua. Dan akhirnya saya punya inisiatif, saya menelpon Pak Budi Asali. Itu waktu pertama kali di Jogja ya. Diskusi di Jogja itu. Terus yang kedua ditantangin lagi nih, yuk pendeta-pendeta yang mau berdiskusi dengan saya, termasuk si Andri Tunggal gitu loh ya. Termasuk si Andri Tunggal, termasuk si pendeta Muriwali, termasuk si Verbum Veritatis atau yang dikenal sebagai Deki Ngadas ya kan. Tetapi nggak ada respon gitu loh.
Kasian juga Bang Umar ini ya teman-teman. Kita melihat dari curhatan Bang Umar yang kedua ini, dia pengen sekali berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, dengan pendeta-pendeta yang cerdas, dengan apologet-apologet Kristen yang pintar. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang mau merespon atau mau menanggapi Bang Umar ini. Alasannya kan sudah jelas teman-teman, karena orang-orang ini memang menggunakan panggung itu hanya untuk memframing. Terlebih-lebih orang-orang ini menggunakan panggung itu untuk mendapatkan uang serta popularitas saja teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Bang Umar. Apa ya, kalau saya melihat ini fakta loh. Jadi sesama Kristen ini saling ribut untuk menempatkan dirinya supaya bisa berdiskusi dengan tim yang ada di divisi Litbang YPM atau Tauhid ya. Kalau kita menantang orang yang terkenal itu kan kayak gimana gitu ya, pasti akan melonjak rating dia kan pasti melonjak. Dan kita tahu STT Rai itu kan baru kemarin beberapa tahun yang lalu baru berdiri gitu. Gimana itu bisa melonjak ya, jalan satu-satunya harus pansos gitu loh. Harus pansos menantang seorang public figure yang sudah banyak memualafkan kan gitu ya. Saling berpolemik untuk menyombongkan diri, untuk mengajak Kodondi berdebat. Tujuannya udah pasti ya kan. Udah pasti untuk mencari ketenaran, untuk mencari popularitas, untuk mencari pundi-pundi uang kan kayak gitu ya. Oke, baik Pak Raywan. Kayaknya Bang Umar ini mainnya kurang jauh teman-teman. Alasannya kenapa? Karena para apologet Kristen, para pendeta sebenarnya nggak level menghadapi orang-orang seperti mereka ini teman-teman. Alasannya kan sudah jelas teman-teman, karena memang kualitas para mualaf ini memang di bawah rata-rata. Tujuan mereka berdebat ya seperti yang dikatakan Bang Umar ini teman-teman, hanya ingin mencari panggung, hanya untuk mencari popularitas, terlebih hanya untuk mencari uang. Itu saja tujuan mereka teman-teman. Jika dikatakan para apologet ngemis-ngemis untuk berdebat dengan mereka, ya itu salah kaprah. Seharusnya Bang Umar ini berkaca, siapa sebenarnya yang sedang mencari panggung atau sedang mencari popularitas. Kalau kita lihat Pak Esra Soru dan Pak Budi Asale ini, siapa orang yang tidak kenal kedua pendeta ini di Indonesia? Semua orang kenal mereka, khususnya orang-orang Kristen ya. Tapi kalau misalnya ditanya siapa Kainama, siapa Umar, siapa Donditan, tidak ada yang kenal mereka. Dari sini saja terlihat sebenarnya yang mencari panggung itu kalian, yang mencari-cari uang dan popularitas itu kalian. Apa yang Bang Umar bisa banggakan dari temanmu ini Bang Umar? Ketika diundang ke dalam podcast-podcast orang yang terkenal, dia hanya menyebarkan hoax, dia hanya menyebarkan sesuatu yang bukan fakta, dia hanya memutarbalikkan fakta. Bahkan dia hanya menafsirkan Alkitab ketika ia diundang. Bukan dia membeberkan Al-Qur'annya, bukan dia membeberkan hadisnya, tetapi yang dia buka adalah Alkitab. Tujuannya apa coba ya kalau bukan pansos? Tujuannya apa coba kalau nggak cari popularitas supaya dianggap bahwa Donditan adalah seorang mualaf cerdas yang paham dengan Alkitab? Untuk apa menjadi orang yang populer tetapi kepopuleran itu didapatkan dengan cara menipu Bang Umar? Kalau Bang Umar berkata bahwa para pendeta ngemis-ngemis agar mendapat popularitas, agar menjadi orang yang lebih terkenal karena berdebat dengan para mualaf-mualaf yang sudah terkenal, diundang oleh para artis untuk podcast di sana dan di sini, itu bukan alasan para debater Kristen menerima undangan debat kalian. Karena tujuan para apologet Kristen tentunya adalah untuk meluruskan setiap kesalahpahaman, setiap tipuan, setiap penistaan yang telah kalian buat. Tidak semata-mata hanya untuk mencari popularitas serta mencari uang melalui setiap diskusi, melalui setiap debat-debat itu. Asal Bang Umar tahu, teman-temanmu inilah sebenarnya yang mengemis-ngemis ingin berdebat dengan para pendeta
Ya, tujuannya seperti Bang Umar katakan tadi, supaya mereka terkenal, supaya mereka dapat duit, supaya mereka menjadi orang yang populer di mana-mana. Walaupun hal itu mereka lakukan dengan penipuan. Dengar ini Bang Umar. Kita akan menyampaikan tentang bahwa alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru, Allahu Akbar, terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh teman-teman mualafmu ini Bang Umar. Mereka berkata sudah ada surat kesediaan, sudah ada balasan surat kesediaan dari Bapak Esra Soru. Berarti sebelumnya Bang Kei dan juga si Ipung ini mengirimkan surat kepada Pak Esra Soru bahwa mereka ingin berdebat dengan Pak Esra Soru. Sekarang kan terlihat Bang Umar, siapa yang sebenarnya ngemis, siapa yang sebenarnya ingin mencari popularitas, bahkan siapa yang ingin mencari uang. Sudah terlihat dengan sangat jelas Bang Umar. Kalau Bang Umar masih tidak percaya bahwa teman-temanmu inilah yang mengemis untuk berdebat dengan Pak Esra Soru, mari dengarkanlah klarifikasi langsung dari Pak Esra Soru ini. Nah, di situ dikatakan ya, Ustadz Kainama ditantang debat oleh Pendeta Esra Soru. Oke, pertama itu langsung saja supaya tidak berlama-lama, saudara. Saya tadi langsung menghubungi Pak Esra dengan sebuah pertanyaan, Shalom Pak Esra, mohon info dari Bapak perihal ini. Saya tunjukkan videonya dengan judulnya Ustadz Kainama ditantang debat oleh Pendeta Esra Soru. Saya bertanya, Bapak Esra, perihal ini sebenarnya Kainama yang menantang Bapak atau sebaliknya? Kalau melihat video ini, Bapak sebenarnya merespon Kainama. Nah, ini jawabannya. Dengarkan ya saudara ya, dengarkan. Ini beliau pasti lagi sibuk sehingga beliau mengirim audio ke saya. Mereka yang memberikan surat kepada saya, surat permintaan untuk dialog, jadi saya menyanggupinya. Kita ulang. Mereka yang memberikan surat kepada saya, surat permintaan untuk dialog, jadi saya menyanggupinya. Kita ulang. Nah, sekarang Bang Umar terbukti sedang berbohong. Alasannya karena para pendeta memang tidak berminat berdebat dengan kalian sebenarnya kalau kalian tidak ngemis-ngemis untuk berdebat. Sebenarnya yang cari popularitas, yang cari uang itu ya kalian-kalian ini. Para pendeta itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka hidup tak berkekurangan karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mencari apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mereka tidak punya alasan untuk berdebat dengan kalian. Mereka tidak punya alasan untuk mencari popularitas. Mereka nggak punya alasan untuk mencari uang. Karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Karena semuanya sudah dicukupi oleh Tuhan. Jadi Bang Umar jangan ngeyel atau jangan berharap kalau ada pendeta yang mau berdebat dengan Bang Umar lagi, karena Bang Umar sudah ketahuan tidak bisa apa-apa. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Saya di sini ditemani sama Mas Ari. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Si Umar ini Omdo terus. Si Umar ini banyak bohongnya. Si Umar ini sok Yahudi. Si Umar ini Ternyata dia nggak bisa baca. Nah kayak gitu-gitu kan. ya saya senyum aja. Kenapa? Kan saya nggak merasa. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Apa tanggapan teman-teman setelah menyaksikan video ini?
Tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini ya. Jika kita melihat dari awal sampai akhir teman-teman, sebenarnya para mualaf lah sebenarnya yang mencari panggung, para mualaf lah yang sebenarnya mencari uang, dan para mualaf lah sebenarnya yang ngemis-ngemis untuk berdebat. Kiranya melalui video ini teman-teman semua diberkati, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.